Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Coba tengok kanan kiri kalian. Apa ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya ternyata ya. Pinter. Nah, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian. Bu Guru ingin tahu, apa ya cita-cita dari kalian semua? Setiap anak dan setiap siswa kan memiliki keinginan dan cita-cita sendiri. Oh, ada yang jadi guru ya, jadi dokter. Nah, kalian tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Ya benar, kita hari ini akan belajar tentang jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan agar kita tahu di lingkungan kita, di sekitar kita, dan di masyarakat itu jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada. Dan hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, tema 4 tentang pekerjaan, dan subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sekitar kita kira-kira pekerjaan apa ya yang ada? Nah, mungkin di belakang sekolah ada yang tahu tidak pekerjaan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang? Ya, benar, petani. Nah, kita berada di lingkungan atau berada di dataran rendah, dan rata-rata masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, menanam padi pada musim penghujan, menanam tembakau pada musim kemarau, dan ada juga yang menanam jagung, kacang-kacangan, atau cabai, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu tidak jika di petani itu tanamannya itu sembarangan atau tidak? Maksudnya, jika seorang petani ingin menanam sebuah padi, nah mereka harus mengetahui terlebih dahulu apakah tanah tersebut cocok untuk ditanami. Nah, terus cuaca pada hari itu, apa bulan itu cocok untuk ditanami. Contohnya seperti padi yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, padi kan membutuhkan air yang cukup banyak, sehingga padi sangatlah cocok untuk ditanami pada musim hujan, sehingga padi akan menyerap air yang lebih banyak untuk pertumbuhan sebuah padi tersebut. Nah, jika padi tersebut sudah dipanen oleh petani, maka disitulah ada kegiatan di bidang ekonomi. Contohnya, nah, ketika petani sudah menanam padi tersebut dan mempanen padi tersebut, kemudian petani tersebut menggiling padi sampai menjadi beras. Nah, dari beras itu kemudian petani menjual kepada pasar. Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli. Jadi ada interaksi antara petani dan penjual di pasar. Dan penjual di pasar menjualkannya kepada pembeli atau konsumen, juga dengan konsumen. Nah, di dalam penjelasan Ibu barusan ada dua jenis pekerjaan, yaitu petani dan pedagang. Pedagang di pasar dan petani. Dan juga hasil padinya itu bisa digunakan sendiri oleh petaninya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dan contoh selanjutnya, kita kan selain di dataran rendah, kita juga berada dan dekat dengan pantai. Nah, di pantai itu ada nelayan. Nah, di sini rumahnya ada yang dekat dengan TPI atau tempat penampungan ikan. Nah, di situ para nelayan bekerja untuk mencari ikan. Nah, biasanya ikan-ikan tersebut dicari oleh nelayan dengan keadaan yang tepat. Contohnya, pada malam hari, nelayan itu
pergi berlayar untuk mencari ikan, dan ketika bulan sedang terang, ikan-ikan tersebut akan keluar atau muncul ke atas untuk mencari cahaya. Nah, dengan situasi tersebut, nelayan pun berhasil menangkap ikan dengan banyak. Nah, jika pada musim hujan atau tidak ada cahaya dari bulan, ikan-ikan tersebut tidak akan naik ke atas, dan petani akan nelayan akan lebih kesusahan untuk mendapatkan ikan. Nah, dari hasil penangkapan ikan oleh nelayan tersebut, kemudian ikan-ikannya itu dibawa kepada para pedagang atau hendak diperjualkan kepada pabrik untuk dijadikan sarden yang biasanya kita konsumsi atau kita makan dan dijualkan kepada pasar-pasar. Nah, dari ikan-ikan tersebut yang dijual kepada pabrik dan menghasilkan sebuah sarden, kemudian ada juga yang menjual dengan ikan secara bersih di pasar modern, contohnya seperti Transmart atau Hypermart atau Superindo. Nah, di sana ikan-ikannya pasti lebih segar, tetapi sudah lama disimpan di dalam es. Nah, di situ ada juga kegiatan jenis pekerjaannya, pertama nelayan, kemudian pabrik. Pabrik itu juga jenis pekerjaan yang memproduksi sebuah barang dari barang mentah menjadi bahan jadi atau bahan pangan, contohnya sarden tersebut, dan kemudian dikirim kepada Superindo dan dipasarkan kepada masyarakat. Seperti itu. Selain itu, kita juga berdekatan dengan pegunungan. Pegunungan itu biasanya identik dengan atau biasanya kita merasakan dingin. Nah, pada daerah yang dingin, cocoknya kita untuk menanam apa ya? Kira-kira ada yang tahu tidak? Ya benar, cocoknya kita menanam pohon teh. Ada yang pernah melihat pohon teh? Oh, sudah pernah lihat semua ternyata. Bagus. Nah, pohon teh itu ditanam oleh petani daerah pegunungan. Nah, dari hasil tehnya itu diambillah pucuk dari daun tehnya itu untuk diseduh dan dimasak pada air hangat, pada air yang mendidih, dan kemudian menjadi warna kecoklatan. Nah, itulah teh yang sering kita konsumsi. Nah, selain itu juga oh ya, ada juga yang menjual susu di daerah pegunungan. Kemarin itu membeli sebuah susu produk dari pegunungan, dari daerah gunung sana. Mereka membudidaya sebuah sapi susu, dan hasilnya itu diperjualkan kepada masyarakat. Nah, ada yang tahu tidak jenis pekerjaan apa saja yang telah Ibu sebutkan barusan dan Ibu jelaskan barusan? Nah, ya benar, barusan jenis pekerjaannya ternyata ada petani yang ada di gunung ya, kemudian penjual susu sapi, dan ya itu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah kegiatan atau tugas. Kalian kerjakan pada soal LKPD dan kerjakan secara berkelompok ya. Ibu kan sudah membagi kelompoknya kalian menjadi 3-5 anak. Nah, kalian berdiskusi secara bersama-sama. Kemudian isilah dan berilah contoh jenis-jenis pekerjaan yang kalian ketahui beserta profesinya seperti apa, dan dijelaskan pekerjaannya itu seperti apa juga. Kerjakan ya. Oh ya anak-anak, sebelum mengerjakan soal yang ada di lembar kegiatan siswa, letakkan terlebih dahulu lembar kegiatan siswanya dan perhatikan Ibu akan menjelaskan media pembelajaran yang telah Ibu buat, dan di situ merupakan contoh-contohnya.
Ayo perhatikan ya. Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Keduanya dapat berpengaruh pada kebutuhan hidup manusia dan saling menguntungkan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu seperti pengrajin dapat menghasilkan suatu rajinan, petani menghasilkan padi, nelayan menghasilkan ikan, penjahit baju, pedagang makanan, serta karyawan pabrik. Jenis pekerjaan menghasilkan jasa, salah satu contohnya seperti sopir bis, mekanik, tukang servis, salon, guru, sekolah, dan dokter. Keduanya dapat menghasilkan dan saling menguntungkan untuk manusia. Salah satu contoh jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu seperti pertanian dan perkebunan, yang dapat menghasilkan untuk kita juga. Pertanian merupakan contoh yang ada di dataran rendah. Petani biasanya menanam padi pada musim hujan, dan padi tersebut dapat menghasilkan beras dan dimasak menjadi nasi yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya perkebunan. Perkebunan berada pada dataran yang lebih tinggi, yang ditanam oleh petani, contohnya seperti wortel, dapat dijadikan sebagai sayuran maupun diperjualbelikan kepada masyarakat. Keduanya dapat menguntungkan bagi hidup. Setelah mengerjakan lembar kegiatan siswa, Ibu ingin bertanya, apa saja sih yang sudah kita kerjakan pada hari ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawab? Ya, benar. Kita pada hari ini sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan dan contohnya petani, nelayan, petani di perkebunan, dan pedagang susu. Pedagang bukan pedagang ya, kalau di pabrik itu sebuah karyawan pabrik. Dan apa lagi? Ayo, kurang satu. Ya, guru, bisa guru. Dan ya, dokter juga bisa ya, yang telah kalian jelaskan pada lembar kegiatan siswa. Baik, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin bertanya atau ada yang dipertanyakan? Oh, tidak ada. Baik, gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Kita akan bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.